lagi dengan Dewi Nurmalastari Channel, berbagi indah. Bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Bagi yang belum, sekaranglah waktunya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Bu Dewi Nurmalastari. Pada kesempatan kali ini, Bu Dewi akan menyampaikan materi tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Kalian sudah siap? Oke. Ini adalah materinya. Hidrokarbon dan minyak bumi bagian 3. Ini adalah materi kimia SMA kelas 11 semester ganjil. Untuk bagian 1 dan bagian 2 boleh kalian kunjungi di channelnya Bu Dewi ya, di video sebelumnya. Materi yang akan kita pelajari itu ada 4, yaitu proses terbentuknya minyak bumi, komposisi minyak bumi, pengolahan, dan manfaat minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu proses terbentuknya minyak bumi. Proses terbentuknya minyak bumi ini istilah nama teorinya adalah teori dupleks, yaitu berasal dari jasad renik hewan maupun tumbuhan yang telah mati, terbawa air sungai bersama lumpur mengendap ke dasar laut. Kemudian setelah jutaan tahun ya, makanya proses minyak bumi itu proses terbentuknya itu butuh waktu jutaan tahun, maka dikatakan dia tidak dapat diperbaharui karena butuh waktu sangat lama. Dalam jutaan tahun, pada suhu tinggi dan tekanan oleh lapisan di atasnya, jasad renik tadi menjadi bintik-bintik gelembung minyak atau gelembung gas. Kemudian lumpur yang bercampur dengan jasad renik yang tadi yang sudah berubah menjadi bintik-bintik gelembung itu akan menjadi batuan sedimen berpori. Kemudian bintik-bintik minyak tadi akan mengalir atau bergerak di tempat yang bertekanan rendah, sehingga dia akan terakumulasi dalam suatu tempat gitu ya, yang kedap, maksudnya tidak bocor sehingga tertampung, jadilah sumber minyak bumi. Begitu untuk teori bagaimana terjadinya minyak bumi. Selanjutnya, komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi itu 90-99% itu adalah hidrokarbon yang berupa alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Selebihnya adalah senyawa belerang, nitrogen, oksigen, dan organologam. Untuk yang lainnya itu jumlahnya sangat sedikit ya, karena yang dominan di sini adalah hidrokarbonnya. Nah, ini Bu Dewi tayangkan. Di sini ada gambar kapal. Ini adalah kapal tanker di mana mengangkut minyak mentah yang dibor dari atau diambil dari dasar laut ya. Minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker, dialirkan melalui pipa-pipa. Ini melalui pipa-pipa ini ke stasiun tangki penghilangan minyak itu. Nah, minyak mentah yang diperoleh tadi itu pengolahannya ada 2 tahap, yaitu tahap pertama destilasi bertingkat. Kemudian tahap kedua itu pengerekahan atau cracking, kemudian ekstraksi, kristalisasi, dan pemurnian atau drying. Untuk yang pertama, proses destilasi. Proses destilasi ini adalah pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Nah, di sini digambarkan ada tungku ya, ada tungku pemanasnya, kemudian dimasukkan ke sini minyak mentahnya. Untuk yang titik didihnya rendah, dia akan menguap lebih dahulu. Nah, ini akan keluar ke sini. Di sini digambarkan gas petroleum, itu dia menguap lebih dulu. Mungkin gas metana, etana, propana itu ya, berupa gas, dia akan keluar lebih dulu. Kemudian disusul oleh senyawa-senyawa yang titik didihnya
lebih tinggi sampai pada akhirnya yang paling tinggi. Di sini yang paling bawah itu adalah aspal atau bitumen nanti. Di sini yang paling bawah atau yang titik didihnya paling tinggi. Cracking, pengolahan berikutnya adalah cracking atau pengerekahan, yaitu penguraian molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa yang lebih kecil. Contohnya adalah solar. Jadi solar di cracking gitu ya, dipecah menjadi yang molekulnya lebih kecil, menjadi molekul minyak tanah dan bensin. Seperti itu contohnya. Kemudian ekstraksi itu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil yang lebih banyak dan berkualitas atau kualitasnya lebih baik. Selanjutnya proses kristalisasi, proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik didih cairnya. Misalnya pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan yaitu lilin. Nah, setelah itu tahap akhir yaitu proses pembersihan dari kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau terjadi pengotoran seperti itu. Nah, kotoran ini dapat dihilangkan dengan cara menambahkan soda kaustik atau NaOH, atau bisa juga tanah liat atau melalui proses hidrogenasi. Jadi seperti itu adalah proses pemurniannya. Manfaat minyak bumi dalam kehidupan itu cukup banyak ya. Yang sangat umum yang dijumpai hampir di semua rumah yaitu gas LPG. Gas LPG ini alkana atom C1 sampai C4 yaitu metana, etana, propana, butana. Nah, ini dimanfaatkan sebagai sumber bahan bakar domestik, kemudian sumber hidrogen, dan digunakan juga untuk bahan baku pembuatan sintesis senyawa organik. Selanjutnya ada petroleum. Petroleum ini bentuknya liquid ya, digunakan untuk pelarut. Biasanya dimanfaatkan oleh laundry atau dry cleaning. Ya, jadi pencucian tapi tidak menggunakan air tapi menggunakan pelarut organik. Selanjutnya adalah bensin. Tentunya Anda sudah tahu bensin manfaatnya untuk bahan bakar kendaraan bermotor. Untuk fraksi berikutnya yaitu nafta. Nafta ini atom C-nya berkisar 6 sampai 12. Bahan kimia pembuatan plastik, karet sintetis, deterjen, cat, obat-obatan, dan lain-lain. Gitu ya. Selanjutnya adalah minyak tanah. Minyak tanah di sini jumlah atom C-nya antara 9 sampai 14. Ini dimanfaatkan untuk bahan bakar domestik. Tapi ini dulu ya. Untuk kondisi sekarang, minyak tanah atau kerosin ini sudah langka, sulit untuk dicari sehingga bahan bakar yang dimanfaatkan oleh keluarga sekarang adalah LPG. Kemudian aftur ini adalah bahan bakar mesin pesawat. Nah, mesin pesawat itu bahan bakarnya adalah aftur. Solar, ini Anda juga pastinya sudah kenal, yaitu untuk bahan bakar mesin-mesin diesel. Lalu pelumas, ini tentunya untuk melumasi ya. Terus parafin atau lilin. Parafin atau lilin ini manfaatnya sangat banyak ya. Biasanya kita memanfaatkan kalau misalnya mati listrik seperti itu ya, kita nyalakan lilin. Secara skala besar lilin itu diperlukan dalam pabrik batik. Biasanya proses pembuatan batik ini membutuhkan lilin. Ya, lilin ini digunakan untuk menggambar atau melukis di kain batik seperti itu ya. Selain untuk pabrik batik, bisa juga digunakan untuk pabrik korek api, kemudian pelapis kertas pembungkus, semir sepatu ya supaya mengkilat seperti itu. Dikasih lilin supaya mengkilat dan licin seperti itu ya.
Kemudian yang terakhir adalah aspal. Ini dimanfaatkan untuk pengeras jalan. Aspal yang hitam itu ya, yang ada di jalan-jalan itu adalah aspal atau bitumen. Dia mempunyai titik-titik sangat tinggi. Pokoknya paling tinggi di antara hidrokarbon yang lainnya. Itu adalah manfaat minyak bumi. Nah, berikutnya Bu Dewi akan fokus membahas tentang bensin, karena bensin ini hampir semua orang itu membutuhkan bensin ya. Bensin ini sangat populer. Mutu bensin itu dikaitkan dengan jumlah ketukan atau knocking yang ditimbulkan dan dinyatakan dengan bilangan oksidan. Ketukan maksudnya apa? Ketukan di sini atau knocking adalah perilaku yang kurang baik dari bahan bakar, yaitu dari bensin tersebut, yaitu keadaan di mana saat pembakaran terjadi itu terlalu dini. Jadi sebelum piston itu berada pada posisi yang tepat, pembakaran sudah terjadi, sehingga akan terjadi knocking atau ketukan. Semakin banyak knockingnya, semakin rendah kualitas bensin tersebut. Nah, bisa dinyatakan dengan bilangan oktan. Bilangan oktan itu bilangan yang menyatakan kualitas bahan bakar atau kualitas bensin. Kalau bilangan oktan, semakin tinggi bilangan oktannya, kualitas bensinnya semakin bagus. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Bilangan oktan itu, bilangan oktan terendah adalah N-heptana, bilangan oktannya adalah 0. Kemudian bilangan oktan tertinggi dimiliki oleh 2,23-trimetil-1-butena. Yang lainnya bisa Anda cermati di tabel berikut ini. Nah, untuk bensin ya, ini untuk menentukan bilangan oktan bensin digunakan dua senyawa pembanding, yaitu iso-oktana dan N-heptana, di mana iso-oktana itu memiliki bilangan oktan 100, sedangkan N-heptana itu bilangan oktannya sama dengan 0. Seperti tadi Bu Dewi sudah bilang, semakin besar bilangan oktannya, semakin baguslah kualitas bahan bakar tersebut. Jadi dimisalkan di sini, Bu Dewi misalkan mana hanya bilangan oktan itu ya. Pertama, memiliki bilangan oktan 92 misalnya. Artinya kualitas bensin pertama setara dengan kualitas campuran 92% iso-oktana dan sisanya 8% adalah N-heptana. Seperti itu. Bisa dipahami? Oke. Nah, bilangan oktan ini bisa ditingkatkan. Caranya bagaimana? Dengan reforming. Proses pengubahan alkana rantai lurus menjadi bercabang dengan menambahkan zat aditif. Zat aditifnya ini bisa MTBE, metil tersier butyl ether, atau timbal, atau TEL ya, tetraetil timbal. Namun untuk kondisi sekarang tetraetil timbal ini sudah tidak digunakan lagi karena dia menghasilkan partikulat timbal yang berbahaya buat kesehatan. Selain memiliki banyak manfaat, minyak bumi itu juga memiliki dampak yang kurang baik ya. Jadi side effect itu dampak negatif dari minyak bumi, diantaranya gas buang pada proses pembakaran itu akan menghasilkan CO2. Jika CO2-nya berlebihan, ini akan menimbulkan pemanasan global atau global warming. Tentunya kalian sudah tahu ya global warming. Untuk pembakaran yang tidak sempurna itu akan menghasilkan gas CO. Gas CO ini bersifat toksik atau bersifat racun, dapat menimbulkan rasa sakit pada mata, kemudian saluran pernafasan dan juga paru-paru. Dan apabila melebihi ambang batas yang telah ditentukan, CO ini dapat menimbulkan kematian. Makanya hati-hati ya, biasanya kita dilarang memanasin mobil itu di dalam ruangan. Takutnya nanti menghasilkan pembakaran yang tidak sempurna, menghasilkan gas CO. Nanti gas CO-nya akan terhirup oleh kita, kemudian akan menimbulkan kematian dan sebagainya. Nah, selanjutnya adalah oksida belerang, yaitu SO2 dan SO3. Ini yang sangat terkenal menyebabkan hujan asam. Nah, hujan asam ini
sangat merugikan. Kenapa? Karena biasanya jika terjadi hujan asam, maka petani banyak yang gagal panen karena akan merusak tanaman. Ya, hujan asam sehingga tanahnya tidak subur. Kemudian merusak jaringan dan menimbulkan rasa sakit pada mata. Selanjutnya adalah oksida nitrogen atau NO dan NO2. Ini bahan pencemar yang menyebabkan kabut asap, ya. Kabut asap itu bisa menghalangi pandangan sehingga sangat berbahaya. Selanjutnya yang terakhir adalah partikel timbal hitam atau partikel timbal. Ini seperti Bu Dewi sampaikan tadi sangat berbahaya karena bisa menimbulkan sakit kepala, mudah teriritasi, kemudian mudah lelah, depresi, kerusakan otak, gagal ginjal, ya, kemudian gangguan fungsi hati dan seterusnya. Sehingga partikel timbal ini kan asalnya dari tetraetil timbal ya tadi ya. Nah, tetraetil timbal itu sekarang dilarang. Penggantinya adalah MTBE, metil tersier butil ether. Gitu ya. Bisa dipahami kan? Oke. Nah, demikian tadi materi minyak bumi yang Bu Dewi sampaikan. Jika video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Nah, ini bagi kalian yang baru pertama kali mengunjungi channelnya Bu Dewi, bisa subscribe dari sekarang. Oke, terima kasih telah menonton video ini dari awal hingga akhir. Mudah-mudahan manfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.